dipancarkan dari gerbang Ehe lantai 2. Inilah suara Gema Pantura FM. Gema Pantura FM. Bapak Kepala Desa Kayangan, yang saya hormati tim persiapan pengadaan lahan untuk kepentingan jalan nasional. Saya sambil memperkenalkan Bapak Ibu, di sebelah kanan saya paling ujung dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Pak Gatot, kemudian yang di sebelah beliau Pak Aji masih dari Balai Pelaksana Jalan Nasional, kemudian sebelah kiri saya dari BPN Badan Pertanahan Nasional Lombok Utara Pak Aman, nanti untuk masalah sertifikat dan lain-lainnya beliau yang akan menyampaikan, dan saya sendiri dari bidang tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara. Nama saya Lalu Husnul Habib. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kades, kegiatan kita pada hari ini adalah dalam rangka konsultasi publik rencana pelebaran jalan nasional ruas jalan Pemenang Sembalun. Jadi secara eksplisit untuk di Kabupaten Lombok Utara, dari Pemenang sampai dengan Kokok Putih ya, di Sambielen. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita ketahui bahwa jalan yang ada di depan kantor desa ini adalah jalan nasional, yang mana secara kewenangan penanganannya mulai dari peningkatannya, kemudian pelebaran dan segala macamnya itu berada di kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional. Balai Pelaksana Jalan Nasional sendiri berkantor di satkernya ada di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Kegiatan kita pada kesempatan kali ini adalah konsultasi publik untuk peningkatan rencana pelebaran jalan nasional, di mana nanti narasumber akan menyampaikan secara teknis mengenai kegiatan pelebaran jalan tersebut. Kemudian untuk tahapan pengadaan tanahnya akan disampaikan oleh BPN. Tapi sebelum kita ke tahap penyampaian materi, kami mohon Pak Kades untuk memberikan sambutan dan arahan kita pada kesempatan kali ini. Izin Pak Kades, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pada lorong katanya. Keras sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi yang sama-sama kita hormati Bapak dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak dari Dinas PU Kabupaten Lombok Utara, kemudian yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua BPD, Bapak perangkat wilayahan, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, iman, dan kesempatan untuk kita sama-sama bersilaturahmi sekaligus dalam acara sosialisasi terkait dengan pelebaran jalan nasional pada pagi hari ini. Bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah, jadi sebagai sambutan Kepala Desa pada pagi hari ini, jadi sosialisasi ini akan disampaikan kepada seluruh masyarakat yang terkena nanti pekarangannya atau lahannya sebagai dampak daripada pelebaran jalan nasional. Nah, jadi status jalan kita yang ada di depan ini sekarang sudah berubah status. Kalau mungkin
beberapa tahun yang lalu statusnya masih status jalan provinsi. Nah, namun sekarang statusnya sudah ada peningkatan menjadi statusnya jalan nasional. Jadi kalau status jalan sudah menjadi statusnya jalan nasional, maka segala bentuk kerusakan, rehab maupun peningkatan itu adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dalam membuat jalan ini. Nah, adapun sosialisasi kita pada pagi hari ini, di mana beberapa minggu yang lalu bahwa perangkat wilayahan kami beserta tim dari Dinas PU Kabupaten Lombok Utara sudah turun, jadi bersama pendamping dari PU untuk mengecek lokasi-lokasi rumah atau lahan warga kita yang terkena dampak dari pelebaran jalan ini. Nah, jadi yang pertama saya ingin mendengar dulu dari masyarakat kita, masyarakat saya di Desa Kayangan, kira-kira melihat Citake, penggita jalan kita ini menjadi jalan bagus, jalan yang lebar ke depannya. Melihat deh. Nah, tentunya dengan niat kita mau untuk pelebaran jalan ini, maka niat itu nanti kita wujudkan dalam bentuk sebuah kesepakatan. Jadi apa yang menjadi kesepakatan ini adalah tentunya nanti tertuang di dalam berita acara. Nah, sedikit perlu saya sampaikan bahwa lebar jalan kita saat ini, jalan nasional di depan ini yang sudah teraspal itu kurang lebih sekitar 4,5 meter. Nah, rencana ke depan yang aspal ini akan ditambah menjadi 7 meter. Jadi aspalnya itu sekitar 7 meter ke depan. Ditambah rabat kiri kanannya, belum juga nanti ada saluran drainase mungkin kiri kanannya, sehingga total kebutuhan volume jalan termasuk dengan aksesorisnya kurang lebih sekitar 14 meter. Nah, lalu 14 meter dia jalan ada be saling selong maupun ngebut yang puso pada puso dia saling tabrakan lah di. Nah, Pertama nanti akan disampaikan oleh Balai Pelaksana Jalan, nanti Pak Haji atau Pak Gatot yang menyampaikan. Kemudian narasumber kedua dari BPN tentang mekanisme pembebasan lahan. Dan setelah itu ada sesi tanya jawab. Apa yang nanti kurang dipahami atau yang mau ditanyakan kepada kami, nanti di sesi tanya jawab kita akan lebih detailkan lagi. Kami persilahkan Pak Haji, Pak Gatot untuk menyampaikan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kayangan, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kabupaten Lombok Utara, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun di Desa Kayangan, dan yang saya hormati warga Desa Kayangan. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya perkenalkan diri, nama saya Haji Tomo, saya perwakilan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat. Jadi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat ini adalah instansi dari pemerintah, kami di bawah Kementerian PUPR yang mengelola jalan nasional. Ya. Ciri-ciri jalan nasional sekarang sudah dibedakan, yaitu dengan yang bermarka kuning. Jadi warnanya kuning itu di bawah pengelola kami. Kami ini lebih tepatnya berada di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 NTB. Satker PJN 1 NTB ini mengelola seluruh jalan nasional yang berada di Pulau Lombok, gitu Pak. Nah, pada tahun ini rencana kami akan melaksanakan paket pelebaran jalan dari ruas Pemenang Bayan Sembalun. Pada tahun ini pekerjaan ini dimulai dari setelah jembatan Sokong sampai dengan
di desa Sambi Elen. Baik, kami akan menjelaskan. Jadi total yang akan kami laksanakan yaitu 41,61 km. 41,61 km ini terbagi dalam 3 paket pekerjaan. 3 paket pekerjaan ini ada beberapa segmen. Jadi mulai itu dari setelah jembatan Sokong sampai dengan Sambi Elen, tapi tidak semua kami laksanakan pelebaran. Karena beberapa jalan seperti Bapak lewati, kalau dari Tanjung itu sudah ada yang lebar, makanya yang kami laksanakan tahun ini yang adalah yang seperti disampaikan Pak Kades tadi, yang lebarnya masih 4,5 meter. Kalau dari data yang kami punya, di sepanjang desa Kayangan ini semuanya terkenal paket pelebaran jalan nasional ini. Saya informasikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dana yang untuk paket pelebaran jalan ini merupakan dana dari APBN pusat, dan APBN ini berasal bukan dari APBN murni Bapak-bapak Ibu, tapi berasal dari Bank Dunia. Ya, syukur sekali Kabupaten Lombok Utara ini disetujui atau dipercayakan untuk mendapatkan pekerjaan pelebaran ini yang berasal dana dari Bank Dunia. Karena kami ini istilahnya di pusat itu rebutan Bapak Ibu untuk mendapatkan dana Bank Dunia ini, bukan cuma di NTB. Di NTB pun juga begitu Bapak Ibu. Lombok Tengah pengen juga, Lombok Barat kepengen juga, tapi syukurnya berkat dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Gubernur, lalu melalui Balai Jalan ETB, dana ini bisa untuk paket pelebaran jalan nasional yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Baik, pekerjaan ini terbagi dari beberapa segmen-segmen, mungkin akan kami jelaskan berikutnya. Jadi ini Bapak-bapak Ibu-ibu, yang di blok merah ini kami tidak laksanakan paket pelebaran jalan pada tahun ini, karena jalan memang sudah lebar. Kedua, biasanya pemukiman yang cukup dekat dengan jalan raya. Nah, mungkin saya langsung saja untuk desa Kayangan sendiri masuk di segmen 9 dan segmen 10. Jadi secara umum di desa Kayangan ini jalannya dilebarkan menjadi 7 meter. Kurang lebih yang di desa Kayangan ini mungkin masuk juga di desa Gumantar, kurang lebih secara total pakai 16 km. Mungkin kalau di desa Kayangan sendiri karena wilayahnya masuk semua untuk di paket pelebaran ini. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan lebar dari pekerjaan yang kami laksanakan. Mohon izin Bapak-bapak Ibu-ibu, dari yang kondisi aspal sekarang ini 4,5 akan kami lebarkan jadi aspal 7 meter lebarnya, ditambah bahu kiri 2 meter, bahu kanan 2 meter, lalu ditambah saluran lebarnya 1 meter, tapi tidak semua Bapak Ibu. Kami tempatkan saluran yang lokasi membutuhkan saluran, seperti itu. Nah, ini kondisi yang masih 4,5 meter, saya beri contoh saja. Dari badan jalan ini yang saya cerita tadi 4,5 meter. Ini nanti akan kami lebarkan 4,5 untuk aspalnya, tambah 125. Jadi total aspal nanti 7 meter, ditambah bahu jalan 2 meter, tambah lagi saluran 1 meter.
Jadi estimasi kami lebar yaitu 13 meter. Tapi tidak semua serta-merta langsung dari as ini 6,5, tidak serta-merta seperti itu. Mungkin ada yang lokasi tikungan terlalu tajam supaya tidak membahayakan pengendara, kami perbaiki tikungan. Misal menikung ke sebelah kanan, kami ambil lebih lebar ke sebelah kanan. Nanti kami sesuaikan dengan desain yang ada. Lalu untuk daerah-daerah yang sisi jurang, kami juga tidak bisa melaksanakan ke sisi jurang. Alasannya karena lebih banyak biaya konstruksinya untuk menghindari longsor juga, dan lebih efektif kalau kami mengambil di sisi sebaliknya seperti itu. Ini contoh yang sudah kami laksanakan di tahun 2018-19. Ini nanti di paket pelebaran ini, lebar aspal ini adalah 7 meter Bapak Ibu. Lalu lebar bahu ini 2 meter kiri kanan. Apabila memerlukan saluran, kami lebarnya adalah 1 meter untuk saluran. Seperti tikungan ini, untuk memperbaikinya saya lebih mengambil ke sebelah sisi dalam. Ini untuk perbaikan tikungannya seperti ini sebagai contoh. Jadi tidak serta-merta saya langsung 6,5 kiri, 6,5 kanan, tidak begitu. Jadi untuk tikungan bisa jadi sisi yang sebelah dalam yang kami ambil lebih banyak. Ini untuk memperbaiki trase yang gunanya untuk dari sisi keamanan pengendara. Jadi seperti itu. Kami mohon dukungan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk paket pekerjaan pelebaran ini. Semoga bisa terlaksana secara lancar dan secara aman, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya rasa cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kabin. Terima kasih. Terima kasih tadi sudah dijelaskan mengenai teknis ya. Itu tadi mengenai teknis konstruksi jalannya. Nah nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi diskusi. Berikutnya ke teknis pengadaan tanahnya. Kami persilakan Pak Aman untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Kayangan, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, yang saya hormati seluruh undangan yang bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih telah menghargai bisa hadir pada kesempatan yang pagi hari ini. Izinkan nama saya biasanya dipanggil Aman. Saya tugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Saya di sini selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Kebetulan PLT di sini, Pak. Nah, saya sebagai narasumbernya ini terkait dengan pengadaan tanah. Jadi kenapa terkait dengan pengadaan tanah diatur di undang-undang? Kenapa di undang-undang dia dianggap penting banget undang-undang ini? Undang-undang ini untuk kepentingan umum itu namanya itu berarti dia berfungsi menghidupkan sendi-sendi perekonomian masyarakat. Salah satunya Pak, berfungsi untuk ketahanan dan pertahanan negara. Salah satunya. Nah, kalau sudah berfungsi itu, masyarakat harus mendukung. Contohnya, mungkin Kementerian PU di sini pernah bikin atau Dinas PU membuat waduk berfungsi untuk pengairan di saat musim kemarau atau pengaturan pengairan. Itu membuat
orang nggak bisa menanam 3 kali setahun menjadi 3 kali setahun. Mungkin itu Pak, salah satu fungsinya. Tapi itemnya itu banyak Pak, hampir 31 item kalau nggak salah itu di dalam undang-undang itu, sehingga harus diatur supaya terjaga dan dipastikan kegiatan itu. Salah satunya itu jalan Pak. Jalan ini untuk menunjang perekonomian hajat hidup orang banyak. Di situ dilewatin bukan orang Desa Kayangan ataupun Lombok Utara secara umum, di situ akan dilewatin sama orang Jawa mungkin yang mau berwisata ataupun luar negeri Pak yang ke Sembalun. Kan yang terkenal di sini kan Sembalun karena lokasi wisatanya tidak ada duanya Pak, hanya dia yang memiliki daerah puncak dan rata dan bagus. Nah, disitulah mungkin dianggap perlu Pak. Jadi saya kembali, jadi pengadaan tanah itu punya tahapan Pak. Tahapannya secara umum itu ada 4. Pertama adalah perencanaan. Nah, kementerian yang atau lembaga yang membutuhkan tanah ini adalah dia akan ada semacam latar belakang portofolionya Pak, studi kelayakan atau studi manfaat gitu Pak. Kenapa harus diambil alih oleh PJN? Kenapa harus diambil oleh ini? Jadi ada di situ dokumennya yang tujuannya finishnya itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga disitulah kita mau mengundang terutama pemilik tanah yang akan terkena dan masyarakat yang akan menikmati supaya tahu Pak, apa yang diinginkan sama pemerintah ini, apa yang dikerjakan pemerintah ini untuk ini gitu loh Pak. Gitu. Nah, baru perencanaan. Perencanaan ini salah satu item kecilnya itu adalah konsultasi publik. Jadi konsultasi publik itu di dalam aturan ini adalah menjelaskan secara maksimal, secara sampai paham masyarakat dari nawaitunya pemerintah tadi, nawaitunya baik untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat. Nah, tapi tahapannya supaya menyeragamkan, supaya satu kayak tadi itu Pak. Fungsinya apa? Nah, itu Pak. Nah, tapi uji publik itu tahapannya itu saya kembali lagi menjelaskan uji konsultasi publik ini adalah pertama kami akan nanti dulu Pak. Tahapan kedua pelaksanaan nanti itu pengukuran dan penilaian dan pembebasan ganti rugi. Baratnya tanah Bapak di kertas ini luasnya 10 aro Pak. Nah, dipatok sama PJN, singkatnya begitu Pak. Di garis inilah patoknya Pak, dari luas tanah ini. Nah, tugasnya BPN itu menghitung luas ini yang di atas ini Pak. Seakan-akan ini jalan, di sini yang kena. Nah, misalkan 10 are kena 1,5 are, keluarlah hasil itu. Nah, itulah yang akan diganti rugi oleh tim di sini Pak. Nah, sebelum ganti rugi itu ada namanya lembaga appraisal. Lembaga appraisal itu yang menetapkan nilai ganti rugi Pak, dimana dia lembaga ini terpisah Pak antara pemerintah yang membutuhkan tim ini Pak sama Bapak. Dia orang lain ini Pak.
Kenapa diciptakan oleh BPN orang lain? Untuk menjaga hak dan kewajiban secara objektif yang layak, ganti ruginya, ganti untung sekarang istilahnya. Jadi semua itu akan dinilai. Misalkan dari 1,5 ares ada pohon bapak, itu akan dinilai juga. Bukan tanahnya aja yang diambil Pak. Nah itu Pak, apa yang ada nanti. Jadi tim itu bekerja sendiri Pak nanti. Cuma nanti kami akan memberitahukan nanti tim dari kementerian dan dinas PU yang akan memberitahukan lembaga persolnya Pak. Nah keluar nanti itu Pak, luas sekian, namanya Ahmad, luas tanahnya akan dibebaskan sekian, jumlah nominalnya sekian. Kadang-kadang nggak sama karena mungkin apa ya Pak, dia itu isi tanahnya kadang-kadang saya kan takutnya di sini kan terkenal duriannya Pak, ya durian berapa, jangan samakan pohon bambu Pak, kan gitu Pak. Nah itu objektif begitulah anunya Pak. Jadi itu sudah di lembaga presel ini sudah dilisensi atau diizin atas Kementerian Keuangan, bukan asal-asalan. Dia sudah dinobatkan, diberikan kewenangan, punya keahlian menilai Pak. Ada ratusan cara checklistnya dia itu Pak, bukan mungkin Bapak sering nonton YouTube atau apa, searching pembebasan lahan untuk bandara di Jogja kalau nggak salah, itu di Jawa Tengah, itu ada yang bisa dapat uang 150 miliar. Masih atas Bapak ceritakan kayak begitu Pak, supaya kami bisa menjelaskan, menuntun bagaimana di surat itu lahir atas nama siapa yang akan menerima Pak, yang menguasai tanah. Misalkan Ahmad yang punya yang menguasai tanah itu, tapi masih atas nama Bapak. Nah mau turun serikat dulu nggak? Ya turun waris dulu. Namanya misalkan 3 saudara, ya udah nanti 2 saudaranya menguasakan ke Ahmad Pak untuk menerima ganti ruginya. Nah gitu Pak. Nah mungkin ada yang lain, mungkin tanah ini tanah yang sudah bersertifikat. Jadi tugas kami rekonstruksi. Nah, baru nanti ukur luas dulu Pak keseluruhannya, kayak tadi yang saya ceritakan tadi, kertas tadi. Kita ukur dulu luasnya Pak. Bagi yang tanah yang belum bersertifikat, buatkan sporadik nanti lewat Pak Kades, dilampirkan SPPT, ceritakan terang benerang sejarah tanah itu. Oh saya turun waris Pak, nanti kita kasih form ahli warisnya. Nanti Pak Kades membuat surat keterangan kematian dari bapaknya mungkin gitu Pak. Syarat formalnya orang meninggal itu adalah surat keterangan kematian. Mungkin semuanya sudah tahu, tapi itulah administrasi pemerintah Pak, harus ada pegangan. Saya tahu semuanya orang di sini orang Lombok Utara, Desa Kayangan. Tapi untuk membuktikan pegangan itu analoginya KTP Pak, itu analoginya. Nah, kalaupun ada tanah yang sudah sertifikatnya sudah masuk ke bank Pak Kades, nanti mohon masyarakat memberitahukan ke Pak Kades. Misalkan dari 130 ini calon penerima pembebasannya ini, nanti 10 orang di Bank BRI, 10 orang di Bank BNI. Nama sertifikatnya ini atas nama ini, supaya kami sama tim ini berkoordinasi Pak sama bank-bank yang Bapak tempat kreditnya itu. Nah, jadi kalau semuanya itu akan kami bantu. Inilah fungsinya koordinasi ini, karena pekerjaan ini oleh Kementerian PU lewat Balai Wilayah Jalan Nasional punya jadwal kurang lebih bulan September sama atau Oktober itu harus rampung Pak
Makanya kami setelah Lebaran ini tidak ada libur lagi Pak, genjot terus Pak. Nah, di satu sisi mohon bantuan sama Bapak, harus cepat juga Bapak memberikan informasi ke kami. Mohon bantu di situ supaya kami bisa bergerak lebih cepat Pak, gitu Pak. Jangan sampai nanti baru 5 kami koordinasi di bank, ternyata ada 1 lagi. Kan banyak desa yang harus kami urus ini Pak. Jadi mohon pengertiannya di situ. Nah, kembali lagi, tolong ceritakan semaksimal mungkin, sedetail mungkin keadaan tanah dan suratnya, supaya kami bisa menuntun. Jangan takut Pak, karena supaya tidak bermasalah belakangan, tujuannya itu. Nah, kalaupun sudah lengkap itu, cara pembayarannya itu adalah via rekening yang punya nama surat sama yang rekeningnya. Misalkan kayak tadi, misalkan lebih dari 1 seringkat tadi itu, kayak tadi Ahmad sama dua saudaranya, nanti kuasakan ke Ahmad aja. Nah, dasarnya itulah tim nanti akan memberikan ganti rugi. Kalau tidak berubah begitu, tidak ada dasar untuk membayar. Itu Pak menunya. Mungkin itu sebagian kecil yang saya bisa, karena permasalahan tanah ini kayak contohnya ini lagi Pak, mumpung saya ingat, kalau tanah sengketa ceritakan, kami ada tim nanti itu Pak. Tapi dengan kalau ada kasus lagi gugat di pengadilan, kabarin Pak. Jadi ada proses di situ Pak. Kalau ada yang menang, kalau lagi berperkara, kami titipkan di pengadilan uang itu. Kalau menang, tinggal Bapak fotokopi putusannya, kami rekomendasi untuk diambilkan di sana. Jadi tidak ada yang tidak ada Pak. Tapi kalau bisa ya selesaikan sebelum ganti rugi Pak. Saya menilai selama saya kasih sengketa perkara di Kabupaten Lombok Utara, selama ini banyak yang berperkara, saya bisa damaikan itu masuk 8, 6 itu damai Pak. Saya berarti warga Lombok Utara itu mengerti dan cerdas Pak. Ada beberapa yang ego, ya udah. Saya sering berbicara ini di luar konteksnya. Mohon disebutkan nama Pak dan dusun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Parudin, alamat dusun Rokorangan. Kemudian lahan kami berada di Beraringan. Ya. Terima kasih kesempatan ini. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kayangan, kemudian tim pembebasan lahan dari PUPR, kemudian seluruh peserta organisasi yang saya hormati juga. Ya, harus miring kiri kanan. Terima kasih ya. Jadi begini ya, dengan adanya pembebasan lahan ini, terutama di posisi kami itu 2 kali kena jadinya ini ya. Yang pertama, orang tua mertua itu sering mengeluh, pernah curhat terkait dengan lahan yang dia miliki ya. Artinya pada saat sesuai dengan prinsip-prinsip membangun jalan ada tikungan, sehingga ada sisi yang diambil sebelah untuk membaguskan jalan. Namun sampai dengan beliau meninggal, ya pemiliknya itu meninggal, tidak mendapatkan ganti untung pada saat itu ya. Nah, kita bisa lihat anunya sampai sekarang bukti-bukti lapangannya ya. Itu ada di jembatan Beraringan itu penuh
pun sudah itu tanah orang tua itu yang milik, tetapi sampai jadi jalan itu tidak diberikan ganti rugi lahan, cuma pernah dia cerita ganti pohon kelapa yang ditebang sebesar 30.000 kalau tidak salah itu tahun 90-an itu ya. Nah, lanjut dengan yang sekarang, mungkin itu bisa dikonversi. Ini kan sesuai dengan kita punya kita tanya jawab lah, apakah itu bisa dikonversi. Sekiranya bisa, nanti dana itu mungkin kita hibahkan yang lebih ke masjid untuk jadi amalnya beliau gitu ya, amalnya almarhum lah. Itu niat kami ini ya, sekiranya memperoleh konversi itu ya. Ditambah sekarang ada rencana pemerintah juga membebaskan, berarti kami kena 2 kali. Yang pertama tidak ada ganti rugi, kemudian yang sekarang ini ganti untung namanya ya. Nah, oke. Jadi ini sekedar riwayat lahan yang kami punya di Beraringan, sehingga bukti-bukti fisik masih kita lihat sampai sekarang. Ya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang diberikan, nama saya I Gede Suaryabat dari Dusun Beraringan. Kami ada 2 lahan yang kiranya akan kena ini. Satu di Dusun Beraringan, tempat tinggal kami. Satu di Lengkukun, begitu. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, saya bisa simpulkan sehingga lebar jalan itu nantinya 10 meter dengan lain sebagainya, itu dari atas ke kiri, 10 meter ke kanan, begitu ya. Nah, nantinya di sana akan ada kena nanti mungkin beberapa pohon, begitu. Nah, nantinya yang jadi pertanyaan kita adalah untuk usia pohonnya itu nantinya siapa tahu pada saat akan nanti dia sekarang nanam saja pohon, dia nantinya dapat ganti rugi. Nah, sebenarnya tidak terjadi seperti itu, artinya mungkin fit appraisalnya akan menentukan juga itu. Yang kedua, masalah bangunan ini nantinya apakah perlu di dalamnya itu ada IMB-nya, begitu? Karena rata-rata kami di Kayangan ini mungkin belum ada yang punya IMB itu, sehingga nantinya di samping sertifikat mungkin SPPT, mungkin nantinya KTP, IMB-nya ini perlu nggak kira-kira? Nah, itu yang menjadi perhatian supaya nantinya diberikan penjelasannya kepada kami. Itu saja, terima kasih Pak. Ini selaku perwakilan tambak dari Dusun Lengkukun. Yang pertama saya mau tanya, kondisi surat kan tadi akan dijelaskan. Itu penjelasannya ke Sarkas A atau Sarkas B. Terus yang kedua itu pelaksanaannya untuk Desa Lengkukun, Dusun Lengkukun, estimasi waktunya kapan ya? Soalnya kita juga ngatur schedule dari budidaya tambak. Lalu nanti biaya transfer, ini yang ketiga, biaya transfernya itu biaya ganti lah. Itu akan dilaksanakan pada saat Sarkas B atau memang langsung menurutnya di Sarkas B ya? Karena dia penghitungan biaya appraisalnya itu di Sarkas B menurut saya. Jadi apa benar langsung di Sarkas B, waktu penghitungan langsung ditransfer atau menunggu beberapa waktu lagi? Terima kasih. Ya, ada tapi belum dibayar ganti rugi tahun 90, kurang lebih begitu Pak. Jadi kalau kami di BPN itu sambil melihat fisik, lihat surat Pak. Nah, intinya harus ada dasar gitu Pak. Nanti kita lihat, kita tampung dulu itu Pak ceritanya Bapak, baru nanti kita yang merapatkan itu Pak.
pada prinsipnya kami tidak ada dasar menolak nggak membayar. Yang penting ada dasar aja dulu Pak, karena ini uang negara. Kalau tanpa ada dasar, kami yang dianggap bersalah oleh penegak hukum Pak. Itu prinsipnya, bukan nggak mau membayar Pak, gitu Pak. Itu prinsip kerjanya. Yang penting ada dasar dulu Pak. Boleh bercerita, yang penting ada dasar, kita kembangkan atau kita dalami itu Pak, supaya pohonnya dulu itu silakan. Yang punya kewenangan mutlak itu adalah lembaga Presel Pak. Dia lebih pintar Pak ketimbang kita, karena jam terbangnya kayak polisi Pak. Kita mau bohong, gerak dikit aja bibir kita, oh pembohong dah itu Pak. Melongo, oh licik dia, gitu Pak. Gitu Pak. Jadi dia punya ilmu Pak. Dia punya, karena namanya Pak, kayak bank Pak. Dia tangannya begini. Tahu dia uang palsu atau enggak itu Pak. Gitu Pak. Makanya kalau sudah ditetapkan lokasi tanah pengadaan tanah, izin peralihan hak untuk sertifikat tanah yang sudah bersertifikat itu harus izin dari kepala kantor dulu Pak, sebelum dia jual beli. Kenapa? Supaya tidak disalahgunakan, supaya dia diberitahu oleh BPN bahwa di sini terkena atau lokasinya terkena kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, supaya jangan kaget nanti, kok saya mau beli kok tanah saya begini. Nah itu tujuannya Pak, seterang begitulah perintah aturan itu Pak. Nah kalau IMB nanti kita Pak, dulu memang disyaratkan dalam dalam kalau bangunan itu harus ada IMB. Nanti perkembangannya nanti itu yang menilai, yang mensyaratkan itu kembali lembaga Presel Pak. Dasarnya bagaimana nanti akan dijelaskan benar-benar sebelum itu diganti rugi Pak. Semuanya akan dipampang ke desa Pak, dikumpulin, Bapak pelajari sendiri, lihat itu Pak. Nanti Bapak lihat sendiri, terbuka gitu Pak, akan terjawab semua terkait dengan itunya. Di aturan itu sudah jelas akan dinilai Pak, barang-barang yang tanahnya dan isinya itu bisa diartikan semuanya yang ada yang punya nilai berarti Pak. Contohnya mungkin ada apa kandungannya di dalam itu bisa dinilai, atau mungkin pohon duriannya ditanam 5 tahun sama 20 tahun beda Pak, jadinya bisa dinilai. Dia nggak hitung pohonnya Pak, tahunnya juga jadi pertimbangan. Segitunya lembaga Presel itu menilai. Dia semaksimal mungkin bagaimana objektifnya itu Pak, realnya Pak. Kalau Bapak baru tanam kelihatan baru tanam itu Pak. Sepintar-pintarnya Bapak mau mandatin nggak bisa Pak, mau pakai alat lebih mahal bayar alatnya Pak. Mungkin itu Pak yang nomor 3 Pak Azmi, surat Satgas. Jadi begini Pak Azmi, tugasnya Satgas BA itu untuk mengambil data fisik tanah. Jadi luas tanah itu Pak, ukuran tanah apa segala. Salah satunya itu tanah bersertifikat cocok nggak sertifikat sama yang ditunjuk, kita clearkan dulu di situ Pak. Nah kalau cocok, surat sama seperti Bapak beli motor, STNK-nya sama plat sama nomor mesin, oh ini dah suratnya sama barangnya, kayak gitu Pak. Nah, tapi kalau yang belum bersertifikat ya sporadik tadi Pak, perkuat di situ. Karena kami belum memiliki data,
Nah kalau ada jalan keluarnya, bukan mentok Pak, nggak ada istilahnya mentok Pak. Nggak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Kayak tadi orang berperkara, oh Pak, siapa yang menang? Kalau menurut orang awam, kalau kami enggak Pak, ada putusan, pasti kan dia punya putusan pengadilan itu Pak. Udah, siapa yang menang, udah itu yang dibayar. Jadi final di situ Pak. Nah terkait dengan Satgas B itu, Farudin ini pasti akan dilakukan rekonstruksi Pak. Jadi sertifikatnya Bapak itu akan dicocokkan dengan lokasi mana batas tanah balai jalan, mana kemudian menjadi haknya Bapak nanti di sana di lokasi akan direkonstruksi oleh teman-teman BPN. Nah terkait yang tahun 90 akan menjadi keliru nanti ketika ini kan beda yang melakukan, beda yang bertanggung jawab Pak. Dalam hal administrasi pemerintahan tidak diperkenankan untuk mempertanggungjawabkan yang dilakukan oleh entah ya siapa lalu pada tahun itu, dan biasanya memang sebelum peraturan ini ada, tanah untuk jalan seringkali dihibahkan Pak. Nah seringkali dihibahkan, nah makanya beda-beda tipis mana yang hibah, mana yang diganti rugi sebenarnya. Nah ini yang menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti yang menjadi dasar oleh kami dalam melakukan ganti rugi adalah hak atas tanah sampai di mana, apakah masuk dalam rencana pelebaran atau tidak, dan itu yang menjadi kewajiban kami untuk dilakukan ganti rugi. Ada yang mau ditambahkan Pak Haji? Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Sebagai informasi saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, seluruh ruas jalan nasional ini sudah ada sertifikatnya. Dalam artian lebarnya seberapa itu sudah ada sertifikatnya. Jadi sudah ada batas jelasnya. Cuma bisa dibacanya di sertifikatnya. Kalau saya ditanya berapa meter sih lebar jalan nasional sesuai sertifikat, saya terus terang tidak bisa menjawab karena itu ada di sertifikatnya. Jadi ada juga kondisi Bapak Ibu, semisal ada pekerjaan pelebaran di situ, di depan pas tanahnya Bapak Ibu, tetapi tidak bisa kami ganti rugi dari tanah Bapak karena bisa jadi istilahnya luas lebar lahan yang dari jalan itu sudah mencukupi 13 meter. Jadi sudah cukup 13 meter, maka kami tidak perlu lagi untuk menambah lebar. Jadi lebar yang kami punya ini sudah cukup, seperti itu Bapak. Terus mungkin sudah dari Pak Asmi tadi sudah dijawab juga sama Pak Ahmad. Rencana pelaksanaan pekerjaan ini di bulan Oktober Bapak. Rencananya secara rencana sudah mulai pekerjaan konstruksi. Harapannya sebelum bulan Oktober ini sudah clear semua Bapak.